Menariknya gini, kenapa idenya yang dipilih cabangnya olahraganya ini lari? Karena paling gampang diukur dan lari itu lebih ke melawan diri kita. Nah, kalau kita ngomong masalah kesehatan, banyak orang yang mager kan. Artinya, aduh ngapain saya harus berkeringat segala macam. Untuk memulai itu apa sih yang harus ada dalam mindsetnya kita terlebih dahulu? Memang harus balik ke diri kita masing-masing ya. Jadi tren FOMO ini menurutku bagus karena ya berawal dari FOMO akhirnya banyak yang dalam tanda kutip kecanduan lari. Sampai sekarang banyak teman-teman yang baru mulai lari awalnya FOMO pakai sepatu seadanya, kaos seadanya, sekarang udah mulai proper dan sebagainya, which is good. Komunitas itu satu poin supaya kalian nggak mager. Yang kedua adalah lomba. Nah, ketika lomba offline tadi aku bilang di daerah cukup jarang. Jadinya magernya itu lebih panjang daripada larinya. Itu kenapa aku bikin VR yang setiap saat kalian bisa join, kalian bisa lari supaya magernya hilang. Jadi dari dua itu sebenarnya cukup untuk kalian nggak mager. Karena kalau kita sendiri ya lari, besok pagi bangun, pasti banyak nggak bangunnya. Kita pernah bikin challenge namanya 21 Days Challenge. Jadi itu tujuannya sama. Karena kita punya angka 21, itu kan cukup valid ya untuk jadi habit. Kita pernah bikin, kalau yang bisa finish 21 hari non-stop, kita kasih reward for free. Kita juga pernah digandeng sama Anlin. Anlin kan cukup kenceng kampanye 10.000 langkah per hari. Kita juga pernah bikin itu. Satu hari 1 kilo sampai 3 kilo konsisten baru dapat reward dan sebagainya. Oh, ini konsepnya menarik. Itu menciptakan habit lari dengan konsep 21 hari gitu ya. Betul. Itu kenapa kita banyak multiple run-nya dibanding single run. Karena single run yang tadi cuma di minggu pagi, that's it, selesai. Tapi kalau multiple kan dicicil. Harapannya lebih ke habit. Mitra bisnis kalian, kembali kita bertemu dalam Business Wisdom Podcast. Nah, sebelum kita masuk ke narasumber kita hari ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan kasih komen sebanyak-banyaknya buat kita supaya kita semakin semangat dalam membuat konten ke depannya. Nah, tamu kita hari ini keren menurut saya, founder dan CEO dari 99 Virtual Race. Yes. Boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu? Pagi mitra bisnis, aku Stevie Go, founder dan CEO dari 99 Virtual Race. Kalau ditanya 99 Virtual Race ini apa sih seharusnya? Jadi 99 Virtual Race itu suatu platform di mana kita membuat berbagai macam lomba lari tapi secara virtual. Nah, virtual itu bukan yang kita pakai goggles terus kita di depan monitor gitu. Tapi kita beneran lari real physically. Tapi kalian boleh dimanapun. Jadi virtual itu boleh dimanapun, kapanpun, sesuai dengan periode-periode di event-event yang udah kita buat. Oh, tapi tetap terjadwal ya? Tetap terjadwal. Nah menariknya gini, kenapa idenya yang dipilih cabangnya olahraganya ini lari? Karena paling gampang diukur dan lari itu lebih ke melawan diri kita. Biasanya lebih personal best. Personal best itu kemarin aku lari 5 kilo, pengen 7 kilo, next lagi 10 kilo sampai maraton. Atau waktunya 5 kilo kemarin 35 menit, sekarang pengen 30 menit. Nah itu yang terukur itu di lomba lari. Menariknya gini, karena kan ternyata 99 Virtual Race ini sudah punya usernya lebih dari 250.000. Ya. Itu kan banyak banget kan. Nah, ide awalnya kok sampai bisa muncul ide virtual race ini dari mana? Sebenarnya aku sebagai pelari dulu. Jadi aku lari itu sekitar mulai 2014-2015. Pelari apa ini? Pelari dari kenyataan atau apa, lari yang mana ini? Itu sekarang. Oke. Kalau dulu beneran lari, padahal ya cerita sedikit, badminton aku dari kecil. Cuman waktu itu masih sering sakit. Nah begitu aku coba lari itu hilang. Jadi my experience sendiri bahwa lari itu beda, karena kan kardio ya. Nah dari situ aku jauh lebih sehat, lebih efektif dan sebagainya. Orang pada kira, ngapain lu bangun pagi-pagi ya kan, subuh-subuh lari, nanti siangnya ngantuk. Itu awal iya, tapi lama-lama justru beda. Jadi kayak badan kita lebih enak. Nah, kontinuitas penting ya. Betul. Nah dari situ karena mempunyai impact ke diriku, aku sama 2 partner bikin 99 VR. Mau kasih impact lebih besar lah ke masyarakat bahwa ini lari simple, semua orang pasti bisa lari, nggak pernah lari begitu dikejar anjing pasti lari. Oh iya, ya kan? Termasuk ketika tidak punya pacar lari dari kenyataan. Betul. Gitu. Jadi semua pasti bisa lari. Nah itu akhirnya kita bikin virtual. Menariknya kenapa konsepnya divirtualkan? Ya, karena waktu itu aku masih stay di Bali, event lari offline itu sedikit. Sekarang aku di Jakarta, 1 minggu itu bingung kita mau start di mana. Saking banyaknya event lari. Betul. Nah, tapi ketika kita ngomong di daerah, itu kita sangat kekurangan event. Nah, dari situ
kita ngeliat Indonesia kan gede ya, dan pasti banyak event di kota besar, Jakarta, Surabaya. Nah, dari situ kita create virtual. Salah satunya adalah menjembatani kalian yang atau kita yang di luar kota besar, kalian bisa ikut event yang rewardnya sama dengan medal yang kualitasnya sama, tapi ya, kalian bisa termotivasi. Yang kedua, harganya pasti lebih murah. Oke, berdiri tahun 2017. Kemudian waktu itu respon pasar gimana? Kita happy karena pertama kali event itu dapat respon yang bagus. Nah, itu dari situ kita ngeliat ini nggak bisa cuman buat main-main atau second job, harus diseriusin. Karena lagi visinya kita which is good ya, kan mau menularin gaya hidup sehat. Yang kedua secara business opportunity ini good. Dan kita ngeliat lari ya waktu 2017 tidak sebanyak sekarang, tapi growth lah. Tapi kan tiba-tiba 2017 mulai merintis bisnis, tiba-tiba ada pandemi. Yes. Efeknya terhadap pandemi apa? 99VR termasuk salah satu perusahaan bisa dibilang quote and quote yang dapat berkat justru gara-gara COVID. Oh, blessingnya malah karena Betul. COVID. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena semua activity kan di shutdown. Semua event lari di pending atau bahkan di cancel. Tetapi justru ketika COVID orang semakin aware bahwa lu harus sehat. Lu harus olahraga. Kan salah satu dari 5 kan cuci tangan, ini olahraga. Nah, itu dari situ mereka akhirnya aware. Jadi termasuk karena aku secara bisnis kan dari sisi olahraga sama dari sisi digital ya. Yang dulu nggak tahu online, sekarang jadi online. Jadi aku dapat dua parameter ini kebantu justru setelah COVID. Oke, dan artinya masyarakat juga mulai merasa bahwa untuk kesehatan, keselamatan, safety segala macam virtual ini kan mungkin bisa sendiri gitu ya. Betul. Mungkin berarti perlu dijelaskan virtual race ini konsepnya gimana tuh seharusnya? Jadi sebenarnya kurang lebih sama kayak lomba lari konvensional ya. Kalau kita ngomong offline itu kan bedanya kita harus datang ke titik start finish bareng-bareng. Tempatnya sama. Puluhan ribu orang, rutenya udah ditentuin. Nah, tapi kalau virtual ini lebih fleksibel. Tadi ketika COVID bisa lari sendiri-sendiri atau mandiri. Saya lagi di Surabaya mau lari Surabaya boleh, lagi keluar negeri di Singapura sambil lari juga boleh. Oh, tapi TED-nya sama, artinya startnya di jam yang sama, kemudian nanti cuma tinggal dicek aja finishnya di mana, tinggal di-report gitu maksudnya? Iya, tapi biasanya kami set event itu harian, artinya ada yang 1 hari, kita sebutnya itu single submission. Jadi harus 1 kali lari, 1 kali submit, atau yang namanya multiple. Jadi boleh dicicil, nggak cuman rice cooker yang dicicil, lari juga boleh dicicil. Oke. Apapun bisa dicicil berarti sekarang ya, termasuk lari bisa dicicil. Yes. Nah, kalau kita berbicara mengenai event yang dianggap paling besar, yang pernah dikerjakan apa? Boleh di-sharingkan? Iya, ada beberapa yang cukup besar dalam arti saya ukurnya dari jumlah peserta ya. Benar, dari jumlah peserta. Ya, salah satunya itu juga kita sempat dapat MURI. Waktu itu kita partnership sama Nutrifood. Itu mereka launching varian baru, akhirnya tembus di 10.600 peserta. 10.600 peserta, iya, satu event yang sama. Yes, dan itu juga cuman buka pendaftaran sekitar nggak sampai 1 bulan. Itu juga udah di-extend karena kita terus terang nggak expect segitu besar ya, tapi kita tembus 5 digit, akhirnya kita ya udah. Tapi kan kerennya gini, ternyata sampai dengan saat ini sudah menggelar 253 event. Yeah. Dengan peserta ya, ini berarti dari 25 negara. Yeah. Bisa dijelaskan, itu kenapa kok sampai ada orang di negara luar pun tertarik dengan event kayak gini? Oke, mungkin yang pertama dulu di 250 event plus ya. Dari kami sendiri reguler bikin event. Dan justru 70% dari 250 something itu sama partner which is client, B2B. Bisa mereka internal atau atau wellness program internal buat karyawannya, atau memang untuk publik. Kayak tadi misalkan mereka launching varian baru, bikin aktivitas di luar, nah itu jumlah eventnya. Kemudian kalau yang 25 negara, karena kami berbasis aplikasi, platform, which is kalian bisa download di App Store sama Play Store. Jadi semua peserta dari, istilahnya bisa dibilang dari negara manapun, ya boleh. Mereka bisa download, mereka join event, bayar, karena juga bisa pakai kartu kredit. Pengiriman kita juga fasilitasi pengiriman ke luar negeri. Karena kan ketika mereka finish, medalinya kita kirim tuh ke alamat masing-masing. Kemudian mereka join, lari, submit, finish, ya kita kirim. Nah itu kenapa kita jadi ada peserta di 25 negara. Oke, mungkin buat edukasi juga buat mitra bisnis. Konsepnya itu kan berarti misalnya gini, tanggal besok misalnya kita mau virtual race misalnya.
semuanya akan running di jam yang sama, jam 9 dimulai gitu? Nggak harus, tadi balik ke fleksibilitas masing-masing. Jadi misalkan aku set tanggal 1 sampai tanggal 7 ini periode kalian lari nih. Oke. Nah bebas, selama 7 hari ini ada yang mau tanggal 1 pagi, ada yang mau 6 sore. Tergantung tadi apakah dia ikut yang single run atau multiple. Kalau multiple ya boleh dicicil, hari ini cuma 3 kilo, boleh. Besok libur, besok lagi 5 kilo, boleh. Nah cara trackingnya terus gimana? Nah kami memang fokus sebagai platform manajemennya doang, sedangkan trackernya kita berpartnership dengan mereka yang memang udah jago di trackernya gitu loh. Misalkan Garmin, Strava, Fitbit itu kan udah well known di seluruh dunia lah ya, bahwa itu tracker yang akurasinya tinggi. Nah itu kami integrasi, jadi secara back end atau API kita udah connect. Jadi kalau peserta menggunakan let's say Garmin atau Strava, habis lari, ke save, kesimpan, itu langsung kirim ke platformnya 99VR untuk kita verifikasi. Indikatornya apa? Berarti cuma bergerak sepanjang berapa kilo atau banyak? Ternyata kalau di detail banyak. Jadi ada jarak, ada waktu, ada cadence itu, jumlah langkah, ada elevasi, ada heart rate, banyak. Itu yang bikin kita bisa meminimalisir kecurangan lewat AI. Kita juga punya AI. Karena saya kok pikiran gini, supaya mendapatkan medali gitu kan, saya naiknya sepeda, naik motor, naik mobil, bisa nggak kayak gitu? Banyak. Oh banyak yang lakukan kayak gitu. Betul. Nah solusinya apa supaya nggak dilakukan oleh peserta? Ya, tadi setelah kita dapat data dari Garmin atau Strava dan tracker lainnya itu masuk ke sistemnya kita, saya bikin AI atau machine learning. Oke. Jadi ada 2 layer dari sisinya 99VR untuk proses verifikasi gitu. Yang pertama kita pakai machine learning karena kan ratusan ribuan data, nggak mungkin kan kita short by Excel itu mabuk pasti. Jadi saya pakai AI, dari situ bisa kelihatan dengan parameter-parameter atau istilahnya apa ya, ramuan yang kita potensi ini curang atau enggak gitu kan kelihatan dari data-data banyak itu. Nah, jadi nanti kalau mereka curang kita flag, kita penalti, kita diskualifikasi. Diskualifikasi juga betul, ada. Betul. Nah, kan sempat booming ketika pandemi. Yes. Kemudian setelah pandemi sendiri potensial marketnya gimana? Kalau ngomong potensial kami masih optimis karena kami udah ada sejak 2017 which is sebelum pandemi kan. Cuman kalau kita nggak pungkiri memang trennya sedikit turun iya. Kenapa? Karena mereka kangen. Terus terang kita diapa-apain apalagi orang Indonesia ya, mangan nggak mangan asal kumpul. Jadi kumpul itu memang jadi satu nilai tambah ketika kita lari offline atau bareng-bareng. Tapi tetap kenapa pangsanya atau kita yakin marketnya masih besar, by data jumlah pelari yang kita lihat itu masih dari Gen Z, milenial dan sebagainya itu masih sedikit persentasenya. Apalagi setelah COVID tadi orang semakin aware tentang kesehatan. Nah, either mereka mau FOMO, mau ikut-ikutan teman, ujung-ujungnya mereka akan tetap lari. Nah, yang dilakukan dari 99 Virtual Race sendiri untuk membuat lari virtual ini menjadi suatu tren sendiri apa yang dilakukan? Konsistensi pasti. Itu kenapa setiap bulan, jadi kalau mitra bisnis ngeliat di aplikasi 99 selalu ada event yang kita bisa ikut, kita bisa lari kapan, jadi bisa overlapping secara rutin. Betul. Jadi dalam satu periode ini bisa ada 2 sampai bahkan yang rekornya kita sampai ada 15 event dalam satu periode yang kalian bisa pilih. Kalau secara peserta yang dari luar negeri paling jauh dari negara mana? Amerika, Jerman. Amerika ada. Amerika, Jerman ada, Malaysia paling banyak yang dekat-dekat, Brunei. Lah cara menjangkau pasar sampai ke luar negeri caranya gimana yang dilakukan? Terus terang kita again kayak blessing atau lucky aja. Jadi dari paling sosmed ya. Kita marketingnya cuma dari sosmed sama iklan. Karena basically aku digital marketer fokus ke ads, FB ads, Instagram ads. Jadi itu yang dari awal 99 aku mainin ke situ, akhirnya nge-reach ke mereka. Tetapi secara fokus justru kita belum. Bahkan di aplikasi itu detailnya itu masih bahasa Indonesia. Oke, targetnya masih sementara Indonesia, tapi kebetulan sudah ada klien yang dari luar negeri. Betul. Nah, kalau kita tanya, ini kan orang tuh merasa bahwa kalau bikin event running bahkan virtual itu kan cuma sekedar event seneng-seneng aja kayak gitu. Bagaimana pola pikir ini bisa dijadikan bisnis? Karena mungkin based on my own experience di awal ya, bahwa ternyata olahraga lari ini serunya adalah dari sisi kesehatan, aku ngerasain, kemudian juga dari sisi FOMO sekarang,
Cuman lagi gimana kita kan pasti kalau bisnis kan awalnya gimana kita problem solving ya dengan yang ada. Karena tadi geografis Indonesia itu kenapa aku bikin VR. Harapan di awal itu sebenarnya untuk teman-teman yang ada di luar kota besar. Tapi ternyata data menunjukkan justru Jakarta paling banyak pesertaku. Oke, nah kalau ini edukasi sedikit buat konsepnya lari gitu kan. Bahkan kalau kita masuk ke dunia gym gitu ya, kan yang bilang sekarang malah gak usah lari yang cepet-cepet. Yang penting dibikin ada nanjaknya segala macam. Itu katanya lebih efektif kalau kita mau nurunkan berat badan segala macam kayak gitu. Konsepnya seharusnya bagaimana tuh yang benar? Disclaimer dulu, aku juga bukan punya license dari sisi itu ya, cuman based on my experience saja. Balik lagi ke goalnya masing-masing sebenarnya. Dan lagian setiap orang kan cara menerima responnya juga beda-beda. Ada yang bilang harus lari tapi nggak kurus-kurus, ya tapi salah. Cuman kalau ini general sebenarnya kalau kita ngomong lebih ke fokus kesehatan. Kita ngomongnya fokus kesehatan karena kurus itu bonus. Bahkan kadang orang yang temanku ketika lari dia malah gemuk. Dia memang mau kayak gitu. Jadi nggak harus kurus. Bagian balik ke kita. Secara kesehatan minimal sebenarnya 45 sampai 1 jam. Nggak harus lari. Balik lagi misalkan ada masalah lutut, kaki, jalan it's good. Benar-benar. Fokusnya kesehatan. Yes. Kalau nanti mendapatkan sesuatu kekurus apapun segala macam itu bonusnya. Betul. Bahkan mungkin sharing lagi ya, karena orang luar mostly pakai alasan awalnya pengen kurus dulu ya. Aku sempat turun sampai 8 kilo gara-gara lari. Justru aku nggak mau karena ya kita tahu kalau nggak biasa kurus kan jadi kayak orang lambat tua, kayak kelihatan sakit. Jadi akhirnya balik lagi. Nah, kalau ditanya 99 Virtual Race ini apa yang membedakan dengan kompetitor yang lain? Kalau dari sisi internal pasti service ya, karena kita bisa bilang juga jasa kan, karena organizer gitu. Service yang aku coba kedepanin, kemudian akurasi data. Aku nggak bilang 100%, tapi bisa dibilang ya 80-90% kita cukup valid untuk mendeteksi tadi kecurangan. Karena di luar sama orang yang pikir lebih baik aku naik Gojek, naik mobil. Tapi itu yang kita cukup saklek, cukup kejam di situ. Penalti beneran, diskualifikasi. Jelas banget. Ya, karena kita sebagai pelari, again based on my experience, ketika udah latihan mati-matian, kemudian ditikung. Misalkan ikut maraton di Surabaya, terus mereka nyolong jalur gitu, itu kan kita pasti bete banget. Nah itu yang harus aku jagain. Bahkan kalau mau dipanjangin sampai ada yang mau bawa pengacara. Oke. Nah kemudian kalau tanya, ini kan sektor bisnis pasti mengharapkan adanya profit gitu kan. Yes. Nah kalau dari bisnis ini tuh cara mendapatkan revenue kira-kira dari mana? Sampai saat ini kami baru 2 revenue stream. Yang pertama B2C, yaitu dari uang pendaftaran peserta, ada sedikit margin. Yang kedua dari B2B, yaitu ketika mereka ingin membuat suatu event dengan platformnya kami. Oke. Kita bahas dari yang B2C dulu. Boleh. Nah B2C ini kan artinya 99 Virtual Race yang bikin event sendiri, dapatkan penghasilan dari pendaftaran peserta. Ya. Tapi kan masalahnya ngeluarkan budget buat bikin medali segala macam kayak gitu-gitu. Nah yang membuat event ini menjadi menarik untuk dijual apa seharusnya? Pengalaman kita dengan hampir 300 event tema, dan itu kita jaga. Tidak ada event yang tema bisa berulang, tetapi desain pasti beda. Misalkan 17 Agustus, ya sesimpel logo Garuda gitu ya, tetapi desainnya beda, challenge-nya beda. Nah, itu yang bikin menarik selain tadi machine learning-nya. Artinya setiap event tuh punya keunikannya masing-masing. Betul, dan kita punya story-nya. Aku ambil contoh ya. Boleh. Kita Fast and Fit, jadi khusus untuk Ramadan. Jadi ini bisa diputar, ada gambar kayak desain medalinya pun menyesuaikan. Betul, macam-macam. Oke. Nah, kalau ditanya tema yang paling absurd atau yang paling menarik yang pernah dibikin apa ketika bikin event lari? Kalau menurutku cukup kaget, kita pernah bikin untuk arminya BTS. Waktu itu. Arminya BTS. Ya, lagi booming. Jadi kita bikin 7 series yang aku nggak suka K-pop, akhirnya aku tahu Jungkook, aku tahu siapa. Harus belajar soalnya terpaksa. Ya, kita harus mendalamin temanya. Oke. Nah, kalau mau jangkau ke Gen Z, kenapa nggak coba berpikir misalnya dihubungkan dengan gamenya Mobile Legends segala macam? Bisa nggak bikin event dihubung-hubungkan kayak gitu? Bisa, cuman jadinya nggak literally Mobile Legends virtualan gitu ya, karena akan ada license. Jadi ya kita sedikit plesetin gitu, itu possible aja. Possible untuk dikembangkan. Yang B2C. Kalau B2B,
konsep bisnis B2B-nya gimana? B2B selama ini lebih ke wellness programnya B2B corporate. Jadi mereka kan pasti karyawannya banyak, terutama yang corporate big company gitu. Kalau mereka bikin activity, terutama kesehatan kan bisa dikumpulin satu waktu, itu agak susah. Jadi mereka alihkan ke virtual, di mana secara timeline gampang, secara budget juga jauh lebih kecil, tapi wellness-nya dapat karena semua karyawan puluhan ribu mereka bisa olahraga. Perusahaan yang pernah menggunakan jasanya 99 Virtual Race apa kalau boleh di-sharingkan? Dari perbankan ada BI dan turunannya BI Pusat, misalkan BI Kalimantan, BI Sulteng, kemudian BCA, Mandiri, kemudian universitas ada UI, kita pernah, Aparel, perusahaan-perusahaan besar, Astra Group, Honda, Hero Supermarket. Jadi mereka punya goal yang berbeda-beda. Kemudian dari sisi stocks saham kita juga, karena nggak cuma VR, kita selalu edukasi. Kemudian NGO juga cukup banyak, karena again kita memang dari awal maunya berdonasi. Sesimpel kita kadang mau donasi, cuman kita nggak tahu mau nyalin kemana yang valid, ya kan? Ya kalau iya, kalau enggak, itu kenapa kita kerjasama sama platform kayak ayobantu.com yang kredibel kayak gitu. Iya, kalau menarik tadi kan ini sempat juga ada data donasi sosialnya sudah terkumpul lebih dari 1,4 M gitu kan. Ya. Nah, tujuannya apa dari sisi yang mau dikomunikasikan apa? Itu tadi bahwa kita bantu untuk menyalurkan donasi yang kredibel. Salah satunya lewat platform partner atau memang kita direct. Kita sempat juga dengan Rotary waktu itu gempa di Lombok kalau nggak mana kita bikin rumah sementara. Terus waktu gempa Cianjur. Nah, jadi kita juga ajak dari peserta, kita encourage-nya adalah kita lari nggak cuma sehat buat kita sendiri, tapi juga harus berimpact ke orang lain. Jadi kita bareng-bareng donasi ke situ. Gitu. Oke, jadi berdampak juga buat lingkungan sekitar kita. Betul. Nah, kalau konsepnya B2B ini berarti yang dikerjakan dari sisi 99 Virtual Race sendiri itu apa seharusnya? A2C juga, mulai dari kayak konsep kita pasti discuss bareng, goalnya kalian apa. Kadang biasanya mereka gabung-gabungin dengan anniversary perusahaan misalkan, beberapa, atau ada porseni perusahaan. Itu kita mulai bantu konsep, kemudian desain. Desain kita biasanya juga menyesuaikan, karena kan kita selalu tematik nih, tahun ini temanya apa, retro, oke kita desain retro. Dari sisi production kita bantu, setup di platform, registration peserta, jadi dari sisi panitia kita bantu PR-nya mereka. Kalau mereka ngerekap satu-satu puluhan ribu mabuk juga. Jadi kita pasti integrasi di situ. Terus lanjut ke VR biasa, mereka submit, verifikasi, result kita kasih ke panitia, mereka olah lagi. Oh, ini berarti konsepnya kayak IO gitu ya seharusnya. Betul. Nah, artinya kan semua dari awal prepare sampai dengan implementasi bahkan itu semua sudah tahu beres gitu ya. Dari kami. Enaknya karena kalau perusahaannya domisilinya bukan di satu kota, pesertanya semua misalnya multinasional gitu. Betul. Bisa ngikut semua gitu. Betul. Termasuk yang di luar negeri ya. Termasuk yang di luar negeri. Nah, yang paling besar peserta yang pernah ngikuti virtual race-nya 99 ini berapa banyak? Yang sempat dapat muri itu ada di 10.600 waktu itu dengan Nutrifood. Kemudian big company perbankan cukup besar. Mungkin saya juga nggak bisa expose jumlahnya karena itu kan internal corporate. Sekitaran. Oh, tapi ini kerennya ya, dapat 2 muri kan, 2 muri. Yang pertama lomba virtual run dengan jumlah peserta terbanyak, terus yang satunya lomba lari di lokasi wisata terbanyak di Indonesia. Nah, menariknya kemudian kan saat ini juga berpartner dengan Kemenpar. Boleh diceritakan partnershipnya dalam bentuk apa? Itu terutama ketika kita dapat muri kedua. Jadi waktu itu idenya dengan komunitas rakyat Indonesia dan setelah COVID kan bisa dibilang shutdown ya, kita tahu ke Bali dan sebagainya kan, kita membantu untuk membangkitkan pariwisata. Nah, kita ngeliat lebih jauh pariwisata nggak cuma orang yang udah tahu, kita bisa explore. Misalkan kalau Surabaya nggak cuma Tugu Pahlawan, kadang kayak di patung apa itu juga possible kita jadiin tempat wisata misalkan. Oh, mempromosikan lokasi wisata. Iya, kadang kalau orang udah pernah, yang gede-gede kan udah pernah Jakarta, Monas, misalkan Tugu Pahlawan ya cuma gitu-gitu. Nah, gimana caranya kita explore dari situ, kita submit ke Kemenpar waktu itu, Kemenparekraf, masih zamannya Pak Sandi. Kita submit, kita punya plan ini untuk bantu eksplorasi. Nah, akhirnya di approve. Waktu itu target kita kalau nggak salah cuman sekitar 40 titik di Indonesia ya. Tapi kayaknya kita bisa tembus hampir 2 kali lipat titik. Mempromosikan 40 titik objek wisata di Indonesia. Iya.
Oke, nah kalau ditanya kan peserta ini untuk yang B2C terutama ya kan berbayar ya sekitar berapa 159.000. Ya. Nah kenapa mereka rela mau membayar 159.000 ini benefitnya apa sih buat mereka? Mungkin experience sendiri bahwa mereka ikut event, karena kan kita strict kalau event ya event, mereka daftar periode larinya segini, mereka harus lari, itu lebih ke bisa dibilang apa ya motivasi, dan memang ketika mereka finish rewardnya kita kirimin benar-benar medalinya. Oke. Mereka bisa jadi first experience mungkin akhirnya pernah dapat medali meski itu lewat lari, akhirnya mereka jadi kolektor. Nah Karena ini kan tematik kan. pertanyaan saya itu gini, apa yang membuat bahwa mendapatkan medali ini menjadikan suatu kebanggaan buat para peserta? Apa ya, feel-nya itu bagaimana? Mungkin lebih valid kalau saya cerita dulu ya. Oke, boleh. Kali saya dapat medali itu karena saya nggak terlalu jago di akademis dan ikut lomba-lomba. Jadi saya nggak pernah dapat medali. Oke. Begitu saya dapat medali ini happy banget karena event itu lewat lari. Jadi awal kalau saya pribadi awalnya dari situ dan artinya medalinya pencapaian dari prestasi diri sendiri. Betul. Karena lagi tadi lari ini kan sebenarnya bukan musuh orang lain ya, tapi musuh ke kita sendiri. Either jaraknya lebih jauh, waktunya lebih cepat dan sebagainya. Oke, nah artinya ketika medali ini menjadi suatu akhir dari suatu event gitu kan. Nah prosesnya apakah ada tingkatannya medalinya atau sama semua? Ada yang sama, ada yang kita bedain. Jadi kalau misalkan let's say ada 3 kategori gitu, ya kita bedain. Karena achievement tiap orang beda-beda kan. Waktu aku finish 42K dibandingkan finish 5K. Meskipun again, kan lu ngelihat lu sendiri. Atau suatu saat bisa ke sana. Tapi biasanya ada yang kita bedain. Nah kalau virtual race ini berarti arahnya jaraknya berapa sih? Berapa? Random? Iya. Jadi kita nggak harus yang baku kan ada 5K, 10K, half marathon, bahkan sampai ultra di atas 42 kilo. Cuman kita bisa tematik. Oh ada yang sampai 42 kilo? Kita yang cukup rutin itu sampai 150 kilo. 150 kilo? Iya. Itu dan langsung tanpa berhenti? Enggak. Kita, bisa mod ya. Aku malah cicilan. Kembali ada ke cicilan 0%. Okay. Nah, kalau ditanya gini, kondisinya sekarang kalau misalnya 99 Virtual Race ini mau melakukan IPO. Nah, ini apa? Bisa dijelaskan ceritanya gimana? Terus terang sempat sih kita mau ke arah sana. Kepikir. Ya, karena kan kita butuh inovasi ya, nggak cuman itu aja. Apalagi kita mau, aku basically suka teknologi, jadi kita mau sempat ke metaverse dan sebagainya, bahkan ke IPO. Cuman aku tetap merasa investment itu sebagai beban justru buat aku, karena itu bisa dibilang utang buat aku personality ya. Karena based on kemarin juga kita berusaha cepat balikin investor, termasuk IPO apalagi public. Jadi kita harus make sure tujuannya jelas dulu, ini mau diapain, pengembangannya apa dulu, baru IPO. Karena kita lebih bangun nama daripada bangun duit sih. Pikirnya harus panjang dulu ya untuk melakukan Tapi sempat sesuatu. kepikir sih waktu itu. Nah, kemudian pernah nggak merencanakan atau mungkin kedepannya bikin acara virtual race ini, tapi untuk misalnya gini, untuk semakin memperkenalkan para Gen-Z dalam mencari pasangan, virtual ngedate kayak gitu-gitu. Mungkin nggak bikin acara kayak gitu? Mungkin banget, karena kita pernah gara-gara VR sampai sekarang udah married dan punya anak. Jadi mereka ketemu di VR. Bisa ya kayak gitu ya? Bisa, VR kemudian kita bikin, ada namanya lari bareng. Bro, karena kalau VR kan tadi kan lebih ke individu ya, saya lokasi masing-masing. Tapi ada sesekali kita sengaja kumpulin. Ketika eventnya adalah Hari Pahlawan, waktu itu kami base-nya di Jakarta, kita ke Surabaya, kumpulin teman-teman komunitas yang ikut event Hari Pahlawan. Ayo kita lari bareng. Nah dari situ kayak ada yang jadi. Bahkan kita pernah bikin event wedding run. Ceritanya gimana? Ini menarik ini konsepnya. Jadi ya mereka wedding ceremony seperti biasa. Kemudian, ya ampun, maksudnya acara pernikahan wedding. Yes. Mereka pakai gaun wedding gitu. Undangannya disuruh lari. Ya karena memang teman-teman lari ya, mostly yang mau lari. Kemudian reward atau apa ya ngomong kalau kita datang ke kawin. Souvenirnya itu berupa medal. Jadi kita lari. Oh kreatif, ini kreatif. Runaway bride gitu. Konsep wedding yang unik. Konsep wedding yang itu unik. Itu kita pernah bikin juga. Nah. Berencana nggak misalnya mau mengundang influencer atau siapa pihak yang terkenal untuk dijadikan salah satu ambasadornya dari 99 Virtual Race? Kepikiran Bro Ronald mau jadi yang pertama karena harga saya mahal. Itu kalau itu sama aja. Kepikiran pasti iya, tapi biasanya
ya kita pasti hitung-hitungan budget dan sebagainya sih. Ya, tapi arahnya semakin banyak penggunanya akan semakin membuat komunitas ini menjadi semakin besar ya. Ya, lebih ke well known ya. Nah, artinya kalau misalnya tiba-tiba punya kesempatan untuk mengundang Presiden RI, mau bikin konsep yang sekarang lah, mau bikin konsep yang bagaimana? Semoga Pak Prabowo ngelihat ya, wah ini arahnya ke sana nih. Ayo Pak, kita lari 5K aja tapi ajak semua masyarakat Indonesia karena efeknya lebih ke kesehatan. Oke, nah kalau kita ngomong masalah kesehatan, banyak orang yang mager kan, artinya aduh ngapain saya harus berkeringat segala macam. Untuk memulai itu apa sih yang harus ada dalam mindsetnya kita terlebih dahulu? Memang harus balik ke diri kita masing-masing ya. Jadi tren FOMO ini menurutku bagus karena ya berawal dari FOMO akhirnya banyak yang dalam tanda kutip kecanduan lari. Sampai sekarang banyak teman-teman yang baru mulai lari awalnya FOMO pakai sepatu seadanya, kaos seadanya, sekarang udah mulai proper dan sebagainya, which is good. Komunitas itu satu poin supaya kalian nggak mager. Yang kedua adalah lomba. Nah, ketika lomba offline tadi aku bilang di daerah cukup jarang. Jadinya magernya itu lebih panjang daripada larinya. Itu kenapa aku bikin VR yang setiap saat kalian bisa join, kalian bisa lari supaya magernya hilang. Jadi dari dua itu sebenarnya cukup untuk kalian nggak mager. Karena kalau kita sendiri ya lari, besok pagi bangun, pasti banyak nggak bangunnya. Iya. Ini pengalaman pribadi yang alasan kayaknya suara hujan deh. Kayaknya nanti kesiangan dan ini kayak ini banyak nantinya. Tapi kalau kita udah komunitas janjian. Jangan ya janjian. Masa nggak datang nggak enak. Itu yang bikin awal kalian gerak. Yang kedua event. Kalian udah bayar loh. Masa nggak datang? Hilang duitnya. Benar. Nah, jadi dua itu sudah cukup kalian emang. Treadmill aku sampai sekarang bilang sebulan dipakai habis gitu cuman dilap. Cuma keren-kerenan di rumah. Nah, menariknya gini, saya pernah baca teori tentang habit, bagaimana caranya menciptakan habit. Yes. Ketika kita melakukan itu di hari pertama, kemudian kita konsisten sampai dengan 21 hari, itu akan menjadi sesuatu habit yang kita jalankan. Betul. Tanpa misalnya gini, biasanya saya pingin bangun pagi jam 5, kita lakukan mungkin beberapa hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari agak susah. Tapi ketika kita rutin menjalankan sampai dengan 21 hari minimal, itu tiba-tiba kita akan bisa bangun dengan sendirinya. Betul. Termasuk lari mungkin ya. Betul. Itu kenapa kita juga cukup sering bikin challenge. Kita pernah bikin challenge namanya 21 days challenge. Jadi itu tujuannya sama. Karena kita punya angka 21 itu kan cukup valid ya untuk jadi habit. Kita pernah bikin. Kalau yang bisa finish 21 hari non-stop, kita kasih reward for free. Kita juga pernah digandeng sama Anlin. Anlin kan cukup kenceng kampanye 10.000 langkah per hari. Kita juga pernah bikin itu. 1 hari 1 kilo sampai 3 kilo konsisten baru dapat reward dan ini konsepnya menarik. Itu menciptakan habit lari dengan konsep 21 hari gitu ya. Betul. Itu kenapa kita banyak multiple run-nya dibanding single run. Karena single run yang tadi cuma di minggu pagi that's it selesai. Tapi kalau multiple kan dicicil. Harapannya lebih ke habit. Karena fokusnya bukan hanya untuk keren-kerenan, tapi lebih ke arah untuk habit hidup sehat ya. Iya, kita dari awal visi misi besarnya lebih ke bantu kesehatan. Nah, kalau ditanya apa benar bahwa olahraga itu juga memiliki pengaruh yang positif terhadap kesehatan mental? Yes, banget. Cara korelasinya gimana? Secara kedokteran aku nggak tahu pasti, tapi karena kita pernah kerjasama juga dengan, kita ngomongnya apa ya, yang bukan berkebutuhan khusus tapi lebih ke kesehatan mental. Kita bikin event, dokternya yang bersangkutan bilang itu pengaruh. Karena ketika kita lari kan banyak hormon yang keluar sebenarnya. Itu kenapa ketika stres better lari, endorfin dan semuanya itu keluar ketika kita lari. Nah dari situ secara nggak langsung akan stimulasi ke yang lain. Mental health-nya kita juga akan lebih bagus. Nah, artinya gini, kalau kita mau memulai habitnya kita untuk berlari, tips triknya apa supaya misalnya larinya, cukup pertama 5 menit atau 10 menit dan seterusnya, gimana? Yang pertama download 99 VR dulu. Oke. Gratis nggak atau bayar? Kalau download gratis. Downloadnya gratis, ya, oke. Terus tergantung event. Kita juga kerap kali bikin event yang gratis di dalam apps, jadi ya tinggal dipantengin. Kalau balik ke situ yang pertama niat ya, itu paling penting. Mau apapun pasti niat. Yang kedua ya tadi cari teman atau ini. Kalau masalah periodenya, kalau ngomong efektif, setahu saya itu minimal 45 menit. Kalau kita ngomong balik lagi ke kesehatan, karena ketika 30 menit itu yang dibuang hanya air. Kalau orang mau kurus 30 menit, iya turun waktu itu. Tapi habis itu kita minumnya akan naik lagi. Artinya 45 menit itu kita berlari terus? Nggak harus lari, jalan. Jalan juga boleh, tapi continue? Non-stop. Oke, nggak boleh 5 menit terus saya mampir ke warung pecel gitu, nggak boleh ya? Boleh. Tapi 45 menit? Habis itu pulang, itu bukan lari tapi memang belanja. 45 menit itu continue mau jalan maupun lari, yang penting bergerak. Bagusnya 1 jam. Bagusnya sampai 1 jam. Efeknya apa?
Maunya kan cutting fat. Fat itu nggak cuma buat kurus tapi buat kesehatan. Jadi dari situ tadi endorfin semua keluar, zat-zat semua keluar. Gitu. Nah, kalau ditanya kemudian harapan terbesar atau future plan-nya buat 99 Virtual Race sendiri apa? Kita pengen jaga konsistensi dari sisi pembuatan event sama kualitas ya. Jadi kita nggak mau turunin. Goal besarnya adalah semakin banyak orang Indonesia yang mempunyai gaya hidup sehat. Jadi lari ini jadiin lifestyle. Sekarang kita cukup happy tadi ketika imbasnya COVID, banyak banget pelari-pelari ketika keluar kota mereka udah prepare mau lari di mana, which is kan good, nggak hanya jalan-jalan aja karena termasuk kita. Bahkan sekarang lomba lari di luar negeri kita banyak ikut ke luar negeri, sekalian liburan sekalian lari, itu jadi lifestyle. Iya, sekarang jadi, mulai lifestyle-nya arahnya ke sana. Dan dari sisi brand penyedia outfit apparel semakin bagus dan kita pakai buat jalan pun masih bagus. Kalau dulu kan kayaknya nggak banget ya kita busana olahraga terus ke mall gitu. Nah, kalau sekarang bisa nge-blend, which is itu good. Oke. Nah, dari virtual race atau 99 virtual race sendiri kan selain tadi jasa untuk bikin event running secara virtual, apalagi produk yang dimiliki apa yang ditawarkan? Kalau sekarang kita juga bisa bantu race management offline event untuk produksi medal jersey. Kami kerap bisa dibilang supply. Produksi medali pun juga bisa. Yes. Termasuk jadi, aparel kaos segala macam kayak gitu iya, juga karena bisa. Kami memang direct jadi bukan disupin lagi. Nah itu juga possible. Jadi kalau mau bikin event lari cuman butuh medalnya aja itu juga boleh kontak ke kami. Kami akan support dengan kualitas yang memang sama. Sebenarnya salah satu berangkat 99 VR itu kami sudah supply medal dulu ke beberapa event. Jadi kita punya background kualitinya memang diakuin kan. Nah itu baru bikin situ. Kemudian nextnya mungkin akan banyak gamification supaya orang nggak bosan sama memfasilitasi teman-teman offline yang akan mau lari di luar negeri. Oke, nah kalau ditanya tantangan terberatnya dari sisi 99 Virtual Race sendiri itu apa? Pasti banyak ya, dari sisi bisnis naik turun, dari sisi internal juga kemarin ada isu kita harus beberes dan sebagainya, akhirnya running lagi. Kalau dari luar setelah COVID tadi, ketika memang cukup turun, tantangannya tadi kita harus konsistensi sama pivot, kemudian ide-ide baru, nggak cuma bisa banyak bilang kan udah running, ngapain harus perlu maintenance, perlu tim maintenance, nggak bisa, kita harus tetap ngapa-ngapain lagi. Oke, kalau ada hal yang mau dikatakan buat mitra bisnis supaya lebih memahami atau mengenal 99 Virtual Race ini caranya gimana? Boleh silakan. Oke, jadi teman-teman mitra bisnis yang lagi pengen lari atau belum tahu kemana mau join lari, kalian bisa cobain dulu download 99 Virtual Race di App Store atau Play Store, ikutin eventnya, lari terus jadi rasain dulu ya experience-nya. Justru kami membantu teman-teman yang baru memulai lari supaya pede diikut event offline. Kita nggak pungkirin, jadi kita sering jadi partner hybrid. Hybrid artinya ada offline-nya, tapi juga ada VR-nya. Tujuannya apa? Biasanya udah sold out, kemudian dari luar kota yang nggak bisa datang dari sisi finance karena VR lebih murah, kita sering bikin gitu. Collab betul, kita sebutnya hybrid. Dan kita selalu memaksimalkan offline-nya dulu. Karena saya pribadi pun lebih suka lari bareng gitu kan ya, offline dulu. Nah biasanya teman-teman mitra bisnis yang mungkin baru awal itu nggak pede join offline karena dia ada namanya cut off time. 5 kilo harus selesai 1 jam, 10 kilo harus selesai 3 jam gitu misalnya. Nah itu dimulai dari VR. Setelah itu mereka yang udah pede biasanya lari ke offline, ya nggak masalah karena goal besar kita kan jadi habitnya kalian. Oke. Nah kalau event terdekat yang akan dilakukan apa? Kita tetap running, jadi setiap bulan pasti ada event. Yang sekarang lagi running itu tema Ramadan, tapi sudah mau selesai karena mau ini. Kemudian kita juga punya namanya Sinergiran. Kita fokus lebih mengajak perempuan, karena dari data terus terang kita cukup beda jumlah peserta cowok sama ceweknya. Jadi kita mengencourage dalam rangka International Women's Day kemarin sama nanti Hari Kartini 21 April. Oh yang lebih banyak sekarang pesertanya cowok. Iya. Oke. Jadi kita mengencourage cewek-cewek dengan bikin tema lebih ke spesialis cewek. Tapi cowok mau ikut ya boleh. Biasanya kan ada yang gitu dikasih istrinya, dikasih mamanya sebagai reward, itu juga possible. Sama seperti reguler nanti kita bikin charity event. Satu lagi kita bikin event series, jadi juga ada contohnya mungkin seperti ini. Jadi ini salah satu seriesnya kita yang
let's say 1 tahun ada 7 event. Kalau Oke. kalian collect semuanya ini bisa dirakit jadi satu, jadi pasal. Oh. Jadi nggak cuma stand alone satu biji. Yang ini kemarin kita temanya Indonesia, ada Wonderful Indonesia juga. Ini salah satu promosi. Keren. Jadi kayak Makassar. Apa ini yang bisa kita angkat dari Makassar? Waktu itu kita bikin model sayap waktu jamnya IKN awal-awal. Jadi ini bisa ditancap. Yang di tengah jadi base-nya, jadi bisa jadi ini. Jadi konsepnya sudah ada dari awal. Betul. Yang sekarang kita bikin lebih ke series untuk event lari di luar negeri. Jadi ada buat major marathon, buat Boston, Berlin, Tokyo. Kita bikin dan nanti kalau kalian ikut semua seriesnya, kita akan undi 1 orang kita berangkatin ke salah satu, let's say di Berlin Marathon. Keren. Jadi kita nggak cuman di awal aja kalian join, tapi kalau kalian mau journey-nya mau panjang sama kita, ayo kita juga bisa profit bahkan 1 maraton. Iya, artinya harus continue dan tetap harus semangat terus ngikutin ya. Betul. Apapun. Kalau mau tahu tentang eventnya tinggal download aja aplikasinya gitu ya. Ya, Instagram kita juga ada. Instagramnya apa? @99fituaris.id. Oh, sama. Oke, keren. Terima kasih Steffi buat kehadirannya hari ini. Saya tutup dengan quote yang bisa memotivasi teman-teman semua. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampai di garis finish, tapi tentang siapa yang mau terus melangkah dan berjuang. Meski kita sendiri, meski kita sepi, meski lelah. Karena pada akhirnya bukan soal menang, tapi soal bertahan dan tiba sebagai versi terbaik dari diri kita sendiri. Saya Ronald. Saya Stevie. Sukses selalu untuk Anda.